Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, saya akan menyampaikan materi modul 1, sesi 1, langkah 2 tentang perilaku orang tua. Kita sebagai orang tua pasti ada yang paling membahagiakan kita, yang ada menyulitkan kita sebagai orang tua ketika kita mendidik anak kita atau merawat anak kita. Sekarang ibu-ibu silakan berdiskusi. Kita akan berdiskusi tentang apa yang membahagiakan kita sebagai orang tua dan apa yang menyulitkan kita sebagai orang tua. Silakan Bu berdiskusi. Berdiskusi kali ini bertukar pikiran teman-temannya tentang apa yang membahagiakan dan apa yang menyulitkan sebagai orang tua. Silakan Bu ngobrol. Gimana Bu? Udah Bu diskusinya Bu? Ya. Ya, silakan Bu. Nah, sekarang saya minta masing-masing dari kelompok ini untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita mulai dari Ibu Yuli. Ya, baiklah. Hal yang membahagiakan dan hal yang paling menyulitkan menjadi orang tua. Hal yang membahagiakan ketika anak sukses dan menjadi seorang pemimpin. Yang menyulitkan ketika anak sakit, tidak ada uang untuk berobat. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Sekarang kita ke Ibu Kusdianti. Hal yang paling menyulitkan kita menjadi orang tua, hal yang paling membahagiakan dan hal paling menyulitkan kita menjadi orang tua. Yang membanggakan ketika anak sukses dan berprestasi. Yang menyulitkan ketika minta biaya sekolah dia tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ke Ibu Ika untuk menyampaikan hasil kesimpulan diskusinya dengan rekannya Bu Ika. Silakan Bu Ika. Terima kasih. Hal yang paling membahagiakan dan hal yang paling menyulitkan menjadi orang tua. Hal yang paling membahagiakan kita sebagai orang tua, anak kita pintar mengaji, hormat terhadap orang tua. Hal yang paling menyulitkan kita sebagai orang tua, anak malas, susah diatur, bandel, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih pada ibu-ibu sekalian yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Yang silahkan ibu dari diskusikan akan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Mengingatkan hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua ini penting Bu. Kita harus banyak mengingatkan hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua. Nah, sehingga dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua, kita akan bersemangat untuk mendidik anak-anak kita. Nah, selanjutnya Ibu, kita ada permainan. Silakan ibu-ibu semuanya berdiri. Berdiri ya. Silakan berdiri Bu ya. Nah, sekarang kita ini ya, Pak, tangan di atas kepala Bu ya. Ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki.
lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Terima kasih, Bu. Ya. Tinggal, Bu. Silakan dulu apa yang Ibu petik dari permainan ini. Silakan Ibu Ika untuk menyampaikan ini ya. Ya, dari permainan tadi kita bisa menginginkan perbuatan kita sejalan dengan apa yang kita katakan. Misalkan kita menyuruh anak untuk sholat, harus kita dulu yang mencontohkan. Jangan kita sibuk dengan urusan kita. Kalau kita menyuruh anak untuk mengaji, kita juga harus dilihat anak, kita tunjukkan terhadap anak kita bahwa kita harus mencontohkan terlebih dahulu pada anak kita. Dia sejalan dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat, gitu. Ibu, saya akan bacakan semua ya. Menjadi orang tua hebat, menginginkan hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua. Yang kedua, harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Karena anak-anak itu akan cenderung dia akan melihat yang diperbuat oleh orang tuanya daripada yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, anak itu bisa mudah dia mengikuti yang diperbuat daripada yang berkata. Maka harus sesuai, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, selanjutnya selalu berusaha melihat positif, hal positif yang ada pada dalam diri Anda. Kita jangan hanya melihat negatifnya, kita harus cari yang banyak positifnya, Bu, ya, tentang yang ada pada diri itu. Selanjutnya bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, kepada anak-anak itu harus bersikap penuh kasih sayang tanpa kekerasan, sehingga tanpa kekerasan ini harus dibangun tanpa kekerasan ya. Artinya ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Bekerjasama dalam mengasuh anak, sehingga dengan bekerja sama tadi, insya Allah anak-anak ibu, anak-anak bapak juga akan sukses lebih dari anak-anak yang lain. Makanya Ibu, kita sebagai orang tua, perkataan perbuatan itu menjadi harus kunci utama. Contoh yang baik. Kita sekali lagi nyuruh anak kita sholat, sementara kita tidak sholat. Kita nyuruh anak kita ngaji, sementara kita asik dengan HP-nya, asik dengan nonton TV, ya. Sehingga ketika kita asik dengan hal-hal seperti itu, kita akan anak-anak kita akan mencontoh apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita katakan. Nah, itulah Bu. Sehingga dengan hal-hal seperti itu, kita insya Allah akan menjadi orang tua yang baik. Nah, ini ada kesimpulannya Bu. Sampai kalau lebih mudah mengikuti apa yang dilihat dari apa yang dikatakan, Bu. Anak-anak itu akan lebih mudah dia mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang kita katakan. Nah, selanjutnya orang tua harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan itu harus jalan. Jangan sampai itu tadi perkataan kita
tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Sehingga ketika kita udah sejalan antara perkataan kita dengan perbuatan kita, insya Allah anak-anak kita akan nurut, akan mudah kita arahkan. Kenapa? Kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih, dan ini dipraktekkan di rumah ya. Pulang nanti silakan ibu praktekkan di rumah apa yang kita sampaikan malam ini. Dan selanjutnya bukan hanya habis diskusi ini kita baru praktek, tapi berkelanjutan Bu. Sehingga dengan berkelanjutan itu insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, kita menjadi orang tua yang hebat juga Bu. Anak yang hebat berasal dari orang tua yang hebat. Mungkin itu ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.